Semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan Oh, itu ada di satu. Weda itu? Ada di Weda. Di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa itu dimanifestasikan sebagai Tuhan. Terus saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur. Ternyata Tuhan itu nggak diperanakan loh. Tapi kok di sini Tuhan diperanakan, Yesus itu anak Tuhan katanya. Terus Dewa Siwa punya anak Ganesha, yang mana nih gitu kan. Hancur ke hati saya. Yang namanya sebagai anak ya. Saya mau nangis kalau diceritain. Apa aku balik aja gitu maunya? Enggak, jangan dah gitu. Maunya sempat gitu. Jangan dah gitu. Allah udah susah-susah lo ngasih kita hidayah. Masa kita buang hidayah? Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mbak Stella. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya datang juga nih ke Rukun Podcast ya. Alhamdulillah datang juga nih. Tadi dari Bogor. Dari Bogor Ciawi. Oh, langsung tinggal kesini. di Bogor. Tinggalnya di Bogor. Saya asli Bali, ibu saya Bali, bapak saya Bali. Tuh kok bisa ada di Bogor? Saya ada di Bogor karena emang kuliah Oh, di sini kuliah. di Bogor. Oke. Lagi Mungkin menjalani kuliah. Lanjut S2 di sini kebetulan di daerah Ciawi. Masya Allah. Jadi Masya Allah. sahabat Rukun, Mbak Stella ini tuh asli orang Bali. Asli Bali tuh. Dan mu'alaf di tahun berapa Mbak? Saya mu'alaf tahun 2018. 2018, Masya Allah, luar biasa. Nah mungkin boleh kenalan dulu nih. Kan keluarga Bali nih, Toto keluarga Tulen. Bali. Asli Bali. Nggak ada, maksudnya turunan dari mana-mana itu nggak? Asli Bali. Asli Bali ya, Masya Allah. Nah, boleh ceritakan nggak? Maksudnya di keluarga itu ada mungkin mix, ada yang keluarga dengan agama yang berbeda atau mungkin? Untuk agama berbeda sih enggak. Cuman kebetulan nenek dari mama saya emang ada Chinese-nya. Jadi Chinese Bali. Wah, ada Chinese-nya. Ya, cuman Chinese Bali, tapi emang asli Bali. Bali dari lahir. Oh iya, yang ibaratnya kalau misal Hindu. Di Bali itu ada ininya ya, berkasta. Berkasta-kastanya ya. Kasta, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, saya, Mbak itu di mana posisinya? Saya di Ksatria, tingkat 2. Tingkat 2. Oh, Masya Allah. Nah, awal kenal Islamnya tuh gimana tuh Mbak? Maksudnya kan dengan mayoritas di sana kan Muslim, agama Hindu. Agama Hindu di Bali. Di Bali dan Muslim kan sana sebagai minoritas gitu. Nah, kenal Islamnya gimana Mbak? Awalnya itu saya mu'alaf, bukan saya mu'alaf sih Kak. Cuman awalnya itu mama saya di tahun 2017 sudah mu'alaf. Oh, mama sudah mu'alaf. Mama mu'alaf, alhamdulillah, karena dengar suara azan sih. Suara azan? Suara azan. Masya Allah. Sementara kalau di Indo kan cuman ada 3 kali panggilan ya, cuman nggak ada gitu, nggak ada yang sembahyang. Mohon maaf ya kalau yang sahabat Hindu ya. Nah, ya gitulah pokoknya ada karena azan, terus mama merasa terpanggil ya, akhirnya mama mu'alaf. Itu hidayah Allah ya, memang tidak bisa disangka-sangka dimanapun kalau sudah kepanggil ya. Masya Allah. Masya Allah. Awalnya saya memang benci banget sama Islam dulu. Oh iya? Iya. Kenapa itu Mbak Stella? Karena di Bali kan terdoktrin bom Bali itu loh Kak yang sempat terkenal. Oh iya. Bukan masalah ini tapi kejadiannya ya. Oknumnya, orangnya. Ya. Bukan agamanya ternyata. Tapi dulu berpikirnya Islam itu sebagai Islamnya teroris. Waduh. Maaf banget ya. Ya karena itu merupakan musibah yang sangat kelam sih ya waktu bom Bali itu ya. Gitu. Waktu itu usia berapa dong? Saya masih kecil. Masih kecil. Sekitar 3 tahun. Oh, 2 tahun masih kecil. Nah dari sana terdoktrin Islam itu teroris ya. Itu awalnya dulu kan masih kecil. Berarti kalau dulu agak-agak takut gitu dong? Takut. Saya awalnya takut. Nah mama saya mu'alaf. Terus saya tuh sempat marahan sama mama juga. Karena doktrin tadi gitu kan. Mama kok masuk Islam sih? Kok gini sih? Gimana sih kok ninggalin agama leluhur sih? Gitu. Ya saya marah-marah ke mama. Selama 2 minggu saya nggak ngomong sama mama. Meskipun di satu rumah? Meskipun satu rumah nggak ngomong. Saya di kamar, mama di kamar, nggak ngomong. Sampai akhirnya mama bilang, meskipun kamu nggak ngomong sama mama ini mama kamu, itu tetap. Saya nangis jadi-jadinya ya. Maafkan lah akhirnya minta maaf. Mama maafin ya ma. Akhirnya ya udahlah saya maafkan. Mama maafkan aku. Akhirnya ya udah saya menjalani agama beda sama mama awalnya kan. Mama Muslim, aku Hindu. Ya damai sih awalnya. Alhamdulillah. Terus di satu titik saya lihat mama itu lagi sholat maghrib. Saya ke kamar mama lagi sholat maghrib. Nah dari sana saya kepo lah. Oh, oke. Apa yang dilihat dari sholat maghrib itu, apa yang dirasakan sama Mbak Stella?
Kalau saya lihat mama sholat itu kok kayaknya indah gitu ya. Sujudnya, terus sebelum sholatnya itu wudhunya kalau di Muslim. Sementara kalau di Hindu tuh nggak ada ajaran untuk membersihkan diri, nggak ada. Langsung aja gitu. Paling cuci tangan biasa gitu. Nah, jadi dari situ udah mulai nih kepo nih terkait Islam nih, mau tahu lebih mama banyak lagi nih. sholat nih kan, saya masuk kamar, mama lagi sholat. Saya duduk sih, nunggu mama kan. Terus saya kepo lah, sholat tuh kayak gimana sih Ma? Sholat itu sembayangnya orang Muslim kata mama. Jadi kalau sebelum sholat itu kita harus dibersihin dulu. Nah dari sana dah saya kepo Kak. Mulai berarti membandingkan nih ya, dengan keyakinan sebelumnya ya. Saya masih Hindu pas itu. Dimana saya kan, kalau orang Hindu kan ada namanya canang, dupa itu kan sembayang gitu loh Kak. Iya. Pakai sesajen. Iya, sajen. Gitu. Nah setelah saya bingung, saya terketuk hatinya kok semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan itu ada di Weda itu? Ada di Weda. Oh, Masya Allah. Memang Weda bilangnya sembahlah Tuhan itu Esa satu. Tapi nyatanya di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa itu dimanifestasikan sebagai Tuhan. Terus saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur, Dewa Kematian bisa dibilang. Kalau gitu kenapa Tuhan bisa jadi tiga, kenapa nggak satu aja? Dia menciptakan, dia yang mengembalikan juga gitu kan. Saya bingung, dari sana saya bingung. Yang mana nih saya sembah kan gitu. Iya. Awalnya saya yakin Dewa Siwa lah gitu kan, saya sembah. Di Hindu juga bilang Tuhan itu nggak diperlihatkan, katanya gitu kalau di Hindu. Tapi secara praktek justru terlihat. Nah saya bingung lagi kan. Terus kebetulan saya SD sampai SMA Katolik. Loh, SD SMA Katolik? SD sampai SMA Katolik. Justru walaupun meskipun Hindu, sekolahnya di Katolik. Umum Katolik, namanya Santo Yosef Denpasar. Mungkin orang Bali tahu. Itu mungkin karena juga kan lebih ke label sekolahnya ya. Maksudnya yang isinya bisa untuk umum ya. Isinya untuk umum. Saya awalnya sih ke Katolik maunya. Katolik sama juga. Secara ketuhanannya ya. Sama. Katanya Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu kan Nabi gitu. Saya udah enggak lah gitu, enggak srek. Ya udah saya tanya ke mama. Terus mama bilang, mama nggak maksa kamu masuk Islam sekarang gitu kata mama. Cari tahu aja dulu akhlaknya gitu. Terus mama ngajak kelamaan mamaku ngajak santunan anak yatim dari sana. Diperlihatkanlah akhlak-akhlaknya orang Islam tuh kayak gini loh. Kita mengayomi sesama, memberi sesama. Sementara kalau di agama lain mungkin jarang ya. Oke. Waktu sebelum mama menjadi seorang Muslim tetap diajak-ajak seperti itu juga enggak? Sebelum Muslim ya diajak. Tetap diajak juga. Tapi memang ketika Muslim ini ditunjukkanlah sebagai adab-adabnya seorang Islam. Adab-adabnya seorang gitu Islam ya benar. Lebih ke akhlaknya kayak gimana. Ini loh Muslim gitu. Ya dari sana saya belajar lagi. Akhirnya saya nemuin lah di Al-Quran surat Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ya. Masya Allah. Tuhan itu tidak diperanakan. Nah saya buka lagi Al-Quran terus nemu Al-Fatihah, udah saya lihat-lihat, ternyata bener lah gitu. Ternyata Tuhan itu nggak diperanakan loh. Tapi kok di sini Tuhan diperanakan, Yesus itu anak Tuhan katanya, terus Dewa Siwa punya anak Ganesha, yang mana nih gitu kan? Itu masih belum Muslim, saya masih bingung pas itu kan. Iya, masih masa pencarian ya. Masa pencarian, lama Kak. Iya, luar biasa loh. Artinya bukan karena ibu ya berarti bukan. Tapi justru ibu tuh sebagai salah satu pintu hidayah. Akhirnya Mbak Stella kepo ya kan. BTW waktu ibu sebelum mu'alaf sampai akhirnya sudah menjadi seorang Muslim, perbedaannya signifikan nggak? Signifikan banget, mulai cara berpakaiannya, cara bicaranya juga. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, akhlaknya juga beda. Jadi membuat Mbak Stella makin yakin. Oh ternyata Islam tuh ajarannya kasih sayang. Terus doktrin yang waktu bom Bali itu gimana? Udah tak buang sih doktrinnya. Ternyata Islam tuh nggak teroris itu sih, nggak saya pikirkan teroris, mana ada gitu kan saya lihat. Iya karena lagi-lagi kan itu kan oknum ya, orangnya gitu ya, sebagai pelaku ya. Bisa jadi itu agamanya selain Islam juga ada, yang teroris juga ada segala macam. Tapi ya agama tidak bisa digeneralisasikan sebagai itu kan. Bukan teroris. Setelah saya pelajarin lagi, mendalami. Akhirnya ya saya putuskan lah. Mama, ya udah masuk Islam. Masya Allah di tahun 2018.
Tapi awal mualaf saya kan 2 kali syahadat. Awalnya tuh bulan Maret, tapi kan karena nggak ada sertifikatnya Kak. Oh iya. Cuman saksi aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bilang gitu aja. Sah kamu muslim gitu kata mama. Akhirnya bulan Agustus saya ulang lagi syahadat, akhirnya dapatlah sertifikatnya itu. Sertifikasi mualaf. Sebenarnya kan kalau mualaf itu kan gak harus pakai sertifikasi sih. Ya selama tadi ada saksi dan yakin bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah menjadi seorang muslim. Cuma memang kan kita sekarang di Indonesia ya butuh dokumentasi, butuh formulir dan segala macam untuk mengurus pemberkasan. Itu mungkin kenapa harus syahadat lagi pemberkasan sudah beres. Beres semua ya, KTP muslim. Tapi langsung berhijab waktu itu? Enggak langsung. Oh, enggak langsung. Enggak langsung berhijab. Setelah mualaf saya enggak langsung berhijab, saya belajar lagi. Terus yang saya bingungin itu mazhabnya juga. Oh, kalau gitu. Subuh. Kenapa kalau misalnya masuk apa yang subuh dibingung? Kan katanya ada kunut ya. Oh iya. Saya masih bingung sih. Oh. Ternyata ini mazhab ini enggak, yang ini ya. Yang mana yang boleh, oke. Yang mana enggak juga boleh gitu kan. Iya. Sama masalah sunnah, yang mana sunnah, yang mana wajib gitu. Saya masih belajari gitu. Karena memang kalau misalnya mazhab itu kan cara untuk beribadah ya. Kan iya benar ada banget. Yang melihat Nabi pakai kunut, maka ada hadisnya. Yang ada yang Nabi enggak boleh. Kunut ya. Jadi sama tinggal aja. Sudut pandang aja ya. Tapi sekarang nggak bingung kan? Sekarang alhamdulillah udah. Alhamdulillah, masya Allah. Apa sih kesulitan waktu belajar Islam? Saya belajarnya masih sembunyi-sembunyi. Bapak nggak tahu. Oh, waktu setelah syahadat itu berhijab pun Bapak nggak tahu. Oh, masih dikip loh sama mama. Oh iya, dikip sama mama ya. Diam dulu ya, jaga dulu gitu. Yang Bapak segalak itu tuh? Atau mencoba untuk menjelaskan itu di bulan kapan setelah sembunyi-sembunyi? 4 tahun mualaf sih. 4 tahun mualaf baru ngasih tahu ke. Berarti cukup lama ya sembunyi-sembunyi. Cukup lama, sembunyi-sembunyi. Nah, saya sembunyi-sembunyi, berhijab aja sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya kan Bapak pernah nih ngajak pas hari raya Galungan. Kamu ayo ke pura gitu kata Papa. Kamu udah lama gak ke pura gitu kata. Nggak apa lagi datang bulan gitu aku bilang kan. Padahal aku udah muslim, nggak mau gitu kan. Iya. Nggak, ya udahlah gitu kata Papa. Papa juga gini sih, nggak terlalu open. Ya maksudnya ya gitulah, nggak terlalu saklek gitu kalau orang Bali bilang. Nah, waktu menjelaskan ke ayah gimana waktu itu? Kepergok sih sebenarnya. Kepergok juga sholat? Kepergok berhijab. Oh, kepergok berhijab. Lagi di luar atau lagi di rumah? Mau keluar pas itu. Loh, kamu kok kenapa berhijab gitu? Mau keluar. Saya kan di pintu. Papa lihat. Langsung Papa kaget, kamu ngapain berhijab? Langsung ngejar, langsung masuk ke kamar. Gak berani untuk menjelaskan. Gak berani. Dipanggil sama Papa. Kamu kenapa gitu, ngobrol gitu. Pak, aku masuk Islam gitu. Akhirnya Papa tahu. Oh, tapi itu ngobrolnya sambil masih tutup pintu itu? Enggak sih. Enggak kan? Tadi saking khawatirnya gitu kan. Takut Papa marah. Dan ternyata takut Papa responnya? Marah aku masuk Islam. Responnya? Ya responnya sih ya udah kalau itu emang pilihanmu. Papa nggak bisa ngelarang. Maksudnya nggak terlalu kamu nih kok kenapa sih gini? Iya. Alhamdulillah nggak. Masya Allah. Ya udah kalau emang gitu maumu kata Papa gitu. Nah itu baru mulai terbuka tuh secara ibadahnya lebih nyaman ya. Nyaman lah. Gak harus sembunyi lagi maksudnya. Gak sembunyi. Iya. Nah tadi bilang kalau misalnya pas kita di bawah, adek juga mualaf itu. Adek mualaf. Berbarengan? Barengan syahadatnya. Kalau adek itu karena dengar orang salawatan. Oh. Justru karena dengar orang salawatan. Adek cowok satu-satunya. Masya Jadi saya anak kedua, adek nomor 3 cowok, kakak cewek. Nah kalau sekarang udah mau masuk SMA berarti SMA-nya alhamdulillah SMA muslim adik. Oke. Nah, waktu mualafnya berarti dia masih SD, SMP? SMP ya? Adik juga mualafnya SMP. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi udah bertiga nih ya menjadi seorang. Kita doakan semoga Papa bisa mendapatkan hidayah yang sama ya. Amin. Dan biar istiqomah juga sekeluarga gitu ya. Kalau dibilang ujian sih saya banyak ya ujian yang mulai dari keluarga. Apa ujian yang bisa di-share kira-kira? Keluarga kan mama sama papa saya udah pisah Kak, cerai. Di tahun 2016. 16. Hancur Kak hati saya. Yang namanya sebagai anak ya. Dia mau nangis kalau diceritain. Nggak ada sih namanya anak yang bisa tegar ngeliatin orang tua yang berpisah ya. Pisah 2016. Sakit Kak ngeliat orang tua pisah. Nggak bisa ngebayangin sih maksudnya kalau masalah pisah itu ya.
Alhamdulillah sih sekarang udah enakan sih masuk Islam. Nyaman gitu, saya ketemuin jati diri saya tuh di sini loh, di Islam gitu. Tapi waktu itu berpengaruh nggak dengan kondisi ujian yang begitu luar biasa, masalah Sempet orang goyah. tua? Sempat goyang juga. Sempat goyah. Apa aku balik aja gitu maunya? Enggak, jangan dah gitu. Maunya sempat gitu. Jangan dah gitu. Allah udah susah-susah lo ngasih kita hidayah. Masa kita buang hidayah? Apakah itu juga karena keyakinan? Karena keyakinan ibu beda, jadi akhirnya berpisah gitu? Nggak, karena ada masalah sih sebenarnya di tahun 2016. Ada masalah juga. Masalah yang memang udah nggak bisa diterusin nih pernikahan mama papa. Terus kakak gimana kakak? Kakak udah nikah sekarang, udah umur 31. Oh, cukup jauh. Tapi ya masih ini. Hindu. Kakak nikahnya sama orang Bali. Nggak, usia kalian tuh cukup beda-beda jauh ya? Beda-beda. Kamu kan berarti 20 berapa nih? 24. Masih kecil ya, masih muda. 24 tuh berarti 99 ya? 99. Wah, ya masih muda lah. Masih muda. Kalau kak adek SMA? SMA. Bedanya jauh-jauh umur 17. tuh. Jauh-jauh bedanya. 17, 24 sama 31 kan? Kalau mama 53. 54. Nah, ketika kamu sudah masuk Islam nih, dan kamu sudah mulai kepo terhadap Islam seperti apa, dan agak bingung juga kemarin soal mazhab gitu kan. Ada lagi nggak yang dibingungin ketika masuk Islam? Ibadahnya kah? Atau jumlahnya? Sholatnya kok 5 waktu banyak banget ya gitu. Saya bingungin sempat taraweh itu ya, katanya ada yang bilang 11 rakaat, ada yang bilang 20. Iya. Itu saya sempat bingung. Saya Ramadan pertama kali 2018, Ramadan pertama kali. Saya puasanya jujur masih belajar juga pas itu awal-awal mualaf puasa. Kaget ya sebulan ya Kaget. puasanya ya. Saya nggak tahan, nggak tahan gitu. Aku bilang ke mama, ya udah kalau kamu nggak tahan nggak apa-apa, kata mama. Iya, karena Buka aja. berproses. Ya, proses. Awal mualaf itu udah saya puasa kan, ikut puasa pertama. Nggak tahan mah, capek. Puasa ya emang gini, kamu harus jalanin gitu kata mama. Mau surga nggak, kata mama gitu. Iya. Iya, saya jalanin. Sama adik juga itu. Sama adik. Adik juga nggak tahan dulu awalnya mualafnya. Iya. Karena kan kaget dong transisi ya. Transisinya. Beradaptasinya juga, mulai dari caranya ibadah kita beda. Yang biasanya pakai sesajen, terus api-api gitu, dupa. Sekarang udah sholat ya. wudu. Tapi kalau lingkungan keluarga, lingkungan sekitar menjelaskan bahwasanya sekarang seorang muslim itu aman-aman aja. Ada yang benci, sempat ada dari keluarga itu. Keluarga ada yang menjauhin. Tapi alhamdulillah seberat apapun ujian itu ya kita harus tetap istiqomah sih. Yakin kalau Allah itu pasti selalu ada. Apa yang membuat kamu bisa mau istiqomah dan bismillah istiqomah di tengah ujiannya dari tadi masalah pisah, sempat goyah juga kan, dengan lingkungan juga Islam kan di sana bukan mayoritas ya kan? Islam itu minoritas di Bali. Nah, apa yang membuat kamu tetap istiqomah waktu itu sampai sekarang? Aku istiqomah, aku itu mau surga. Nanti aku kalau meninggal aku mau surga gitu. Ya udah, aku memilih Islam. BTW nih Mbak Stella, waktu masih kecil sampai di Bali itu banyak kenalan orang Islam? Nggak banyak sih Kak, jarang. Jarang ya? Cuman kalau orang dulu kan ada, pas saya TK kan, lihat orang anak TK pakai hijab itu, pengen, ma itu apa sih hijab ya gitu. Sebenarnya udah ada ketertarikan ya di Islam ya dengan dari dulu, hijabnya cuman itu ya? Karena doktrin Islam itu teroris, saat Takut. bom itu saya takut jadinya gitu. Sebenarnya ya gitu, dari dulu juga udah tertarik. Ma itu apa sih hijab ya gitu. Sampai handuk pun saya giniin, ih bagus gitu. Kamu ngapain, kata mama gitu. Akhirnya ya mualaf juga udah gedenya. Dan mama duluan justru ya yang menjemput hidayahnya ya. Masya Allah. Nah, gimana sih Mbak Stella biar buat kasih saran juga ke sahabat rukun ya, biar istiqomah tadi menjadi seorang mualaf sekarang bukan menjadi mualaf sih sebenarnya ya, sudah menjadi seorang muslim. Mualaf kan maksudnya kan baru ya ketika kalau mualaf itu baru ya, gitu ya bedanya. Iya, kalau sekarang udah menjadi seorang muslim sebenarnya. Gitu. Tapi gimana sih buat sahabat rukun yang mungkin kan banyak juga yang subscriber kita yang non muslim juga ingin menjemput hidayah, kepo sama Islam, gimana biar bisa belajar untuk mengenalkan Islamnya dari adab dan sebagainya? Kalau menurut aku ya kenalin dulu karakternya, akhlaknya orang muslim. Karena kalau non muslim itu nggak lihat Al-Quran. Kalau orang non muslim kan nggak melihat Al-Quran dan Sunnah ya. Yang kita lihat muslim itu sebagai akhlaknya. Itu saya juga dulu awalnya lihat dari akhlaknya.
kayak santunan anak yatim, mengasihi sesama. Sementara kalau di agama saya terdahulu ya bukannya menghina ya, takutnya bilang menghina lagi kan. Dulu nggak ada ajaran gitu. Iya benar-benar. Jadi memang itu mungkin jadi buat kita juga teman-teman muslim ya, agar kita itu menunjukkan secara adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Terus kalau masalah kasta juga, kalau di Bali itu sangat dibedakan. Kita kalau di muslim kan nggak dibedain. Kita tuh sama gitu loh kalau di muslim. Itu ya saya bikin tertarik sih kalau di muslim. Akhlaknya, ketuhanannya juga jelas. Nabi kita Muhammad, Tuhan kita itu Allah. Secara konsep sudah berbeda ya. Konsepnya beda. Terus kalau buat sahabat rukun yang mau belajar kalau orang yang mau mu'alaf tuh dia belajarnya apa aja tuh kalau menurut Mbak Stella ketika Mbak Stella mu'alaf dulu? Caranya sholat sih yang paling penting. Sholat ya? Cara sholat gimana? Karena saya dapat hidayahnya karena lihat mama sholat. Sesimpel itu loh padahal hidayah itu. Iya tapi tidak mudah untuk mendapatkannya ya. Mendapatkannya nggak mudah. Ngelihatnya sih mudah. Ketuk hatinya itu susah gitu loh. Masya Allah. Tapi sekarang masih interaksi sama Bapak? Alhamdulillah sih masih. Tetap maksudnya silaturahminya bagus. Kalau Papa waktu Idul Fitri kemarin ikut. Maksudnya ikut. Bukan ikut sholatnya ya. Ikut merayakan Idul Fitri ya. Saya kenalin. Ini Islam itu bukan gini loh. Alhamdulillahnya Papa terbuka sih pikirannya. Kalau di keluarga nih BTW, itu yang Muslim baru keluarga Mbak Stella? Secara keluarga besarnya? Secara keluarga besarnya ada tante sepupu saya karena menikah sih. Menikah sama Muslim tapi karena hidayah juga dia. Tante saya dari sepupunya mama, adik sepupu mama juga ada yang mu'alaf. Meskipun secara garis keturunannya mungkin udah non Muslim ya. Non Muslim. Yang Bali semua. Masya Allah luar biasa nih. Ujiannya berat juga. Iya tentu. Kita tuh justru malah semakin bersemangat ya atau menumbuhkan iman dan keteguhan kita ketika mendapat sharing dari teman-teman mu'alaf loh Mbak Stella. Ya, karena kita nggak kebayang sih. Pertama ujian-ujian yang dihadapi. Ujian yang dihadapin dari keluarga, dari teman itu nggak mudah. Betul. Oh dari teman juga ada ya? Dari teman ada juga. Apa karena dibully apa dijauhi? Dibully enggak, ya dijauhin dia sih tepatnya. Kalau dibully enggak sih. Dipertanyakan kah? Apa? Pertanyakan, kok gini sih sekarang? Ya saya bilang aja, ya aku nyamannya di sini gitu. Aku nyamannya di Islam. Tapi akhirnya tetap berteman? Berteman sih, cuman nggak terlalu dekat. Nggak sedekat dulu. Benar-benar. Ya, tapi kan kita kan sebagai seorang muslim kita nunjukin kan adab kita, akhlak kita, berteman sama siapapun. Masuk gitu Islam kan. itu kan nggak semudah itu loh. Masuk Islam. Allah juga nggak semudah itu ngasih hidayah. Iyalah. Ada kok teman di kampus dulu waktu kuliah, Al-Fatihah dia bisa. Non Muslim, Katolik. Namanya aja Yohanes. Al-Fatihah bisa dia. Tapi karena memang secara hidayah tadi kan kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa maksa, dan Islam juga tidak mengajarkan untuk cara ayo masuk Islam sama tidak kan. Itu kan la ikraha fiddin, kita kan tidak memaksa orang tidak masuk memaksa Islam. orang masuk agama Mama atau juga masuk Islam gitu kan. Ya hidayah milik Allah ya, memang kalau belum hidayahnya ya sudah gitu kan. Susah kalau belum hidayah. Benar, dan Mbak Stella dan Ade, Ibu itu udah menjadi bagian yang alhamdulillah itu mendapat kesyukuran hidayah ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga istiqomah. Terima kasih banyak nih Mbak Stella sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun. Dan buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk di-subscribe channel kita biar kita semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber pilihan, narasumber-narasumber yang insya Allah menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga untuk di-komen, like, dan juga untuk di-share ya. Terima kasih Mbak Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.